Shalom bagi kita semua. Di nama Tuhan kita dapat berkumpul hari ini. Kita akan melaksanakan ibadah Yud pada sore hari ini. Mari semua anak muda mengucap Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita akan puji yang lagu besar kita.
Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan hari Bapa. Berkati Tuhan Yesus anak muda yang hadir pada hari ini Tuhan, berkati studi mereka, berkati masa depan Tuhan. Seberapa yang kami hadir hari Tuhan, Kau tahu Tuhan apa yang menjadi hati kami, apa yang menjadi dalam isi hati kami Bapa. Berkati dari awal sampai hingga akhir Bapa ibadah kami hari itu. Berkati semua pelayanan Tuhan hari Bapa. Kami sudah bersyukur, semua yang percaya katakan amin. Ada sukacita amin kita lainnya sore hari ini. Seberapa kita yang hadir, kita tetap semangat pada amin. Mari kita akan pujian, ku tanya kamu kemana hari ini.
Amin. Kita perkirakan, amin. Biar lebih semangat. Yuk, kita angkat lagi dari awal. Kiri kanan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan lagu pujian pilihan terbaik sambil mendengarkan persembahan kita, dan juga minta kesediaan Marta untuk membawakan persembahan. Mari kita fokus pada Tuhan lagi, kita akan pujian kita yang katakan Yesus Tuhan ditinggikan.
lama-lama berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Kami tahu Roh belas kasihan turun atas kami Bapa. Roh belas kasihan turun atas kami Bapa dan anak Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhan kasih sayang Tuhan tidak akan mudah, tapi kami akan dekat dan dekat kepada Kau Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami tersediaannya Tuhan untuk hari untuk membawakan doa firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih untuk sore ini Tuhan. Kami sudah mengucap syukur, kami sudah berdoa kepadamu, kami sudah memuji menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian firman yang berbicara kepada setiap kami. Tuhan, Kau urapi setiap kami, Wahai Roh Kudus, memenuhi setiap kami dan anak muda di tempat ini, bangkitkan Kau setiap kami Tuhan, agar kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak hamba-Mu yang kami menyampaikan isi hati-Mu. Biar perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, jaga lindungi tubuh suara ini Tuhan, daerah di sini Tuhan, dengan kuasa darah Yesus, menutup mulut menjauhkan dari segala hal yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan. Kami sudah usir, kami sudah tolak di dalam Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan, segala pembunuh di udara, segala roh jahat yang mengambil konsentrasi kami dalam mengerti firman Tuhan sore ini, kami sudah patahkan dan kita di dalam Tuhan Yesus. Damai sejahtera sukacita Allah mengalir atas tempat ini. Bahkan kami tahu hadirat Tuhan dinyatakan atas tempat ini, sehingga ada menarik banyak jiwa-jiwa anak muda Tuhan, anak-anak muda yang akan dimenangkan untuk Engkau, anak-anak muda yang menjadi pemenang-pemenang di sekolah mereka, dimanapun mereka ditempatkan. Mereka menjadi orang-orang yang bangkit Tuhan, orang-orang yang pemenang, orang-orang yang Tuhan mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Persembahan yang kami sudah berikan, Tuhan sudah mengajar kami memberi yang terbaik, karena kami percaya kita pelanggan akan dibukakan dan dicurahkan berkat buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami dengan syukur kami sore ini. Haleluya. Amin. Saya kita teman-teman, saya yang bawa firman kami persilakan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, sudah mengenangkan hati Tuhan dengan pujian-pujian yang kita naikkan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Apa kabarnya, Yud? Apa kabarnya? Luar biasa. Gimana ini yang mau naik SMP sudah siap? Siap. Apa masih malu-malu? Ada kerjaan minggu-minggu ini? Nggak ada ya? Ya, karena sudah mulai ujiannya sudah, tinggal hiburannya ya. Semuanya baik, puji Tuhan. Masih banyak yang belum hadir ya. Ya, kita konsentrasi, saya nggak bicara banyak, paling lama yang 45 menit. Secepatnya mungkin saya berbicara di depan sini supaya kita konsentrasi. Sebisa mungkin juga saya mengimbau ya, untuk anak-anak Yud, letak-letak handphonemu. Ya, karena engkau datang ke gereja itu bukan untuk pakai handphone, tapi untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau di gereja tetap pakai handphone, gak usah ke gereja, ya, masih mending di rumah aja lihat itu sekali. Enggak. Tapi lebih baik datang ke rumah Tuhan untuk kita sama-sama membangun hubungan. Ya, hubungan kebersamaan, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini atau sore hari ini saya punya judul Metronom Kehidupan. Ada yang tahu? Harusnya Moses nggak ada ya, Moses hilang. Tahu nggak Cak? Nggak tahu ya saya. Keyboard ini masih nyala nggak? Ya, gimana ya kalau keyboard itu saya ingat. Ada metronom khusus gitu. Mana cara mencet aja? Itu ada. Nggak ada. Dekat angka-angka. Hah? Dekat angka. Ada mencetin nggak? Biar buat contoh teman-teman. Cari metronom itu seperti apa? Ya, jangan-jangan tahu ini sangkanya itu ukurannya itu nih. Apa suhu panas?
termometer, bukan, ya. Bikinnya bentuknya kayak termometer. Ada? Di stand kan? Coba. Sebentar aja. Banyak. Duduk aja dulu, jangan turunin. Coba turunin ketukannya. Plusnya kan ada biasanya. Kalau keyboard apa tapi tahu keyboard ini. Nah, naik kita lebih cepat. Sudah Pak, boleh pulang Pak. Kembali ke tempat Anda. Terima kasih untuk Pak Tasya. Metronom, saya bahas tentang metronom ini. Sejarahnya adalah alat yang dibutuhkan dalam seni rupa, Musik. seni musik ya. Itu tolonglah ada geseran sedikit kayak naik angkot. Naik banget. Jadi saya nggak bisa lihat wajah kalian yang cantik ya. Kan banget. Apa kedinginan enggak kan? Nggak kedinginan ya? Ya. Metronom itu adalah alat yang dibutuhkan di dalam seni musik. Alat itu ditemukan oleh namanya siapa Cak? Kamu pemain musik nggak tahu. Metro Mini. Ada di Metro Mini. Namanya Johan. Ya hari ini Mas. Berarti di ternyata kejualan. Bukan Johan. Penemu Johan Maisel. Maisel. Ya. Pada tahun 1819 bisa di-searching di Google, tapi kan nggak boleh pegang handphone, nanti aja. Di Jerman itu untuk mengkondisikan, menyamakan tempo supaya konsisten dan stabil, tidak naik turun. Tadi makanya saya ngomongkan cepetin, turunin, lambatkan. Nah, metronom itu seperti alat ukur untuk musisi ya, untuk pemain musik supaya waktu latihan tidak lari kemana-mana ya, tetap pada patokan misalnya 70 apa 80, di situ biasanya ada tulisannya itu apa 100, kos-kosan ya, kayak penyanyi rap. Musisi akan lebih memahami letak ketukan ya. Beserta kapan harus memperlambat, harus mempercepat. Nah, ini sudah dipatenkan sejak dahulu dan ini dikembangkan terus. Walaupun bunyinya seperti itu, ada yang bunyinya ting 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 ting. Kalau yang keyboard kecil itu ini mah tek 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 ya, kayak kayu ya. Kayak somai ya. Apa ya penggemar somai sama kata gue. Lucu deh. Nah, dengan alat ini pemain musik itu akan terarah, nggak mungkin akan meleset. Dia akan bermain musik dengan baik, ya, karena tahu ketukannya. Saya ingat dari Aca pertama kali belajar keyboard, dia diajarin itu kan, tak 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 teng teng teng. Waktu saya belajar juga pernah sekali ya, diajari seperti itu. Lari lagi. Ini ketukannya Pak Denny. Waktu saya di SAC saya sempat ngambil kursus cepat keyboard, tapi baru 1 bulan mabok. Soalnya jadwal saya kenanya hari Senin. Sedangkan hari Senin saya baru nyampe dari SAC. Jadi malam berangkat itu jam 12, jam 1 suruh jam 12 latihan, habis sesi latihan keyboardnya ngantuk, nggak konsentrasi. Minta pindah nggak ada, padat. Ya udah saya masih mending mengundurkan diri. Ya terus dalam menjalani kehidupan ini pun sama, ya. Di dalam dunia ini pun bukan cuma metronom yang menjadi panutan, yang menjadi apa istilahnya contoh, ya. Di dalam kehidupan kita teman-teman sebagai siswa pasti ada guru, pelajar pasti ada guru, nggak mungkin pelajar nggak ada gurunya, benar? Pasti ada gurunya. Pekerja pasti ada bosnya, ada atasannya untuk mengarahkan. Ya,
Semuanya itu ada panduannya. Waktu saya buka hadiah Excel pun di buku mainannya itu ada panduannya. Ini ke atas, ini ke bawah, ya. Ini pencet apa? Itu supaya apa? Supaya tidak salah, tidak melenceng. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita. Ya, terutama anak-anak youth nih, anak-anak muda remaja yang dengan gampang terbawa dengan handphone. Berapa pendeta, berapa hamba Tuhan yang sudah berbusa-busa berkata kepada kalian, tapi kalian masih aja tetap sama. Ya, mulai dikikis ini namanya handphone. Ya, ada saya belum tahu lagu yang TikTok viral, anak-anak sudah tahu. Ya, kayak Excel tuh gimana? Coba, saya baru tahu kemarin di rumah saya. Coba, Om Erin ngomong apa? Ternyata suhu, ternyata apa? Cukup. Saya baru tahu minggu kemarin loh, karena saya nggak terlalu ngikutin TikTok. Ngikutin TikTok saya tuh keluarnya apa? Kalau nggak di langkang, orang jualan, sama yang om-om yang orang Manado siapa ya? Yang tembem itu, yang lucu. Itu yang suka keluar di TikTok saya. Ya, selain orang jualan. Kalau yang joget-joget itu nggak ada. Tapi anak-anak remaja ya, bukan di sini loh ya, di sana sini ya. Senangnya yang joget-joget. Ya. Nah ini nanti arah rohani kita itu kemana, teman-teman? Kalau nggak ada panutan, nggak ada metronom yang menentukan ketuk langkah kita, irama kita. Sedangkan Tuhan sudah menulis bahkan di dalam kandungan, ya, Tuhan itu tahu siapa kita. Bahkan Dia yang merangkai, istilahnya merangkai, menyusun tulang-tulang sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Waktu kita masih berbentuk jadi, ya, Tuhan sudah menulis irama lagunya, tinggal kita menyelaraskannya seperti apa. Ya, melalui dari apa? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah metronom, panutan, ya, alat untuk kita tetap terarah kepada Tuhan Yesus. Ya. Bukan kepada yang lain, karena firman Tuhan itu sangat besar dan luas, sangat dalam dan tak terselami. Ya susah dong Kode. Ya, memang susah. Tapi kita bisa mengerti karena kita anak Tuhan. Karena kita punya Roh Kudus yang akan menolong membuat kita mengerti. Tapi bagaimana kalau kita mau mengerti kalau kalian satu hari pun tidak bisa baca satu ayat? Asal mah hebat. Satu ayat aja lupa deh. Ya. Ayo. Oh, Excel. Baca ini, baca. Udah paham. Firman Tuhan ini pedoman yang sejati, teman-teman, ya. Dia tidak pernah salah, ya. Dia tidak pernah istilahnya membuat kita itu akan jatuh dalam dosa. Malahan firman Tuhan itu yang mengangkat kita dari dosa-dosa kita. Ya. Waktu kita bimbang, di sini ada teman-teman yang merasakan bimbang? Ada? Acak-acak tangan, bimbang. Mau SMA di mana? Ya, di Hawklis apa di Bandung? Apa di Jakarta sama ada? Jauh banget. Bimbang, pernah teman-teman? Ada yang bimbang? Oh, Handoko bimbang? Enggak pernah. Jodoh enggak ada. Oh, belum. Cari dong, udah 2023. Saya mau nanya serius nih, Maria dan Rizka ini ada bimbang? Dari tadi kayaknya berbicara dari atas saya lihat ada bimbang. Mini siapa gitu? Apa bimbang apa? Hah? Oh bimbangnya nggak tahu. Maksud saya kalau kayak Bunda, kayak Mama Elis itu bimbang ada, karena masalahnya banyak. Apa yang dihadapi itu banyak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalian ada bimbang nggak dalam hidup kalian?
Aduh, seperti apa bimbangmu? Gak tahu. Nggak tahu. Jadi gimana mau dikatakan itu bimbang kalau kamu nggak tahu bahwa itu bimbang? Nah, bingung jadi artinya. Yang menjadi pertanyaan untuk anak-anak youth ini, adakah yang bimbang di dalam kehidupan kita? Apa hanya mengalir saja, nggak ada masalah? Maria ada masalah? Nah, puji Tuhan. Enak? Oh Yohan ada masalah? Puji Tuhan. Berarti di gereja ini lagi nggak ada masalah semua ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Karena apa? Karena ada firman Tuhan yang hidup. Ya, jangan dicubit. Yuk kita baca Ibrani 4 ayat 12 ya. Ibrani 4 ayat 12. Sudah ketemu? Ibrani 4 ayat 12. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam apa yang mengisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, jangan kalian anggap firman Tuhan itu ini ibarat ilustrasi seperti pisau yang dapat memotong sampai dalam. Ya. Teman-teman sudah pernah memotong ayam? Belum? Aja udah gimana Cak? Tapi aja baru-baru kemarin berat. Kan waktu kita motong ayam itu atau paha atau dada suka mentok kena tulang, ya kan? Nah, tetapi bisa dengan saking tajam dan bisa menembus. Nah, seperti itu ibarat firman Tuhan bisa masuk dalam hati kita dan pikiran kita. Jadi kalau ada yang bimbang, gampang solusinya baca firman Tuhan, bukan apa ya? Baca kitab. Ngantuk ode, jangan pas lagi ngantuk bacanya, tapi waktu seger, ya. Tapi waktu lihat HP kenapa nggak ngantuk? Ya. Firman Tuhan itu tajam dan hidup yang dapat menuntun kita, ya, kebutuhan sehari-hari kita. Seperti apa kebutuhan sehari-hari kalian? Makan, ada minum, sekolah itu hanya jasmani, ya. Tuhan mau kebutuhan kita akan iman kita, akan roh kita, ya, diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Lanjut yang ke-13. Saya bacakan, dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Nah, ini kiasan di mana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kita sudah melakukan firman Tuhan belum? Tadi kita nyanyi kan? Dari Senin sampai Minggu ibadah, renungan, persekutuan, pelayanan. Tapi ngelakuin firman Tuhan kan? Itu yang ditekankan. Tetap melakukan dosa kan? Masih berbohong sama orang tua, masih malas dengan tugas-tugas yang simple, bukan yang berat, ya. Kalau berat misalnya kayak mata, kamu jualan pisang goreng di sana. Maria, Marta dia. Tadi soalnya lihat di CCTV ada Marta, buka pagar susah sih. Nah, Maria, disuruh jualan mau? Maria, keliling-keliling. Enggak kan? Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita sering merenungkan kebenaran firman Tuhan, sering membaca firman Tuhan,
saya yakin ya, teman-teman akan dibimbing oleh firman Tuhan itu. Ya. Engkau tidak pernah belajar, apa yang kau dapat? Kebodohan, tidak naik kelas, apalagi terakhir keluarin sekolah. Ya, itu dipertanggungjawabkan. Sama juga nanti kita waktu kita dipanggil oleh Tuhan, pulang kepada Tuhan, teman-teman, apa yang sudah dilakukan? Kebenaran firman apa yang sudah kita lakukan? Seperti apa yang harus kita kerjakan? Mazmur Daud memberikan perkataan bahwa lebih baik ya merenungkan firman Tuhan daripada duduk dengan orang-orang yang suka gosip, yang suka ngomong. Bahkan Mazmur Daud berkata bahwa firman Tuhan itu adalah kesukaanku. Tahu arti kesukaan? Bagi sesuatu yang suka, sesuatu yang seneng. Ya, kayak Excel, senengnya warna apa sih? Merah. Ya udah merah. Merah terus. Senengnya apa? Stroberi. Ya, sukanya sama stroberi. Ke toko ya dicari stroberi. Karena itu kesukaannya. Sama dengan Mazmur Daud atau Daud itu senang dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, Mazmur 119 ayat 70. Karena itu adalah kesukaanku, kebahagiaanku, sukacitaku. Ya. Ayat 70. Langsung jiwa diputus. Nah, hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat, ialah kesukaanku. Ya, selain menuntun, membimbing dan menolong di dalam kehidupan, firman itu membuat kita bahagia. Amin. Ya, tapi kalau nggak pernah membaca, kapan kita bahagianya? Ya. Baca, siapa yang di sini senang baca novel? Coba. Siapa yang di sini senang baca komik? Sekarang ada komik buku ya, adanya komik di HP. Ada? Senang? Nah, kalau ada komik atau novel yang terbaru, kalian akan serius nggak bacanya? Serius, apalagi yang bersambung, akan ditunggu-tunggu, benar? Hah? Benar kan? Pasti ditunggu-tunggu. Nah, begitupun kita harus lakukan waktu kita baca firman seperti itu. Bisa nggak? Oh ya, kemarin saya itu Amsal 7, besok saya harus siap-siap Amsal 8. Dengan sukacita, dengan antusias kita baca itu firman Tuhan. Dan kalau kita antusias dengan firman Tuhan, dengan kesukaan kita baca firman Tuhan ya. Waktu kita baca sesuatu di firman Tuhan, contohnya aja di Amsal atau di Mazmur, itu tentang kehidupan Daud yang begitu menyanjungkan Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan kepada Daud. Ya. Nanti kita akan mengerti dengan sendirinya. Kalau saya baca dan sering saya baca firman Tuhan itu, pas waktu saya baca tentang dosa, ya, di situ jangan aku suka marah, ya. Oh iya, saya masih marah Tuhan. Ada lagi pertolongan Tuhan tetap ada. Oh iya, benar, pertolongan Tuhan itu dahsyat. Ya, sedikit kesaksian. Kemarin kejadiannya 2 hari atau 3 hari lalu. Toko waktu itu ramai, saya juga dibantu sama Kajen. Ada yang transfer, ada yang ngambil, ada yang nunggu pengen beli apa. Nah, kebetulan Kajen yang melayani. Saya yang melakukan transfernya. Uangnya itu Kajen udah dihitung sama Kajen. Oke, iya pas, dimasukin ke laci. Orangnya kita melayani yang lain nih. Ya, selang 10 menit apa 5 menit dia balik lagi loh. Orang
itu. Nanya, Bu, tadi uang saya itu kurang 100 enggak? Pas dilihatkan, oh iya, kurang 100. Oh ya ini Bu, soalnya di kantong saya masih ada 100. Itu kalau saya buat itu, ini pertolongan Tuhan kepada kami. Kalau kita sering membaca kebenaran firman Tuhan, nanti akan tersipu-sipu akan mengakui bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat, bahwa firman Tuhan itu hidup. Ya, cerita seperti Goliat dan Daud, cerita seperti Daniel dimasukin buah singa, itu kalian dengan serius baca, benar? Tapi ambil intinya enggak tentang itu. Renungkan isinya enggak? Apa? Oh ya, pertolongan Tuhan. Enggak, ada banyak hal yang bisa diambil dari cerita-cerita seperti itu. Asalkan kita mau merenungkan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau nih, bacaan saya mengerti. Bukan sekadar hanya membaca. Apalagi kalau sudah tentang silsilah keluarga. Silsilah Tuhan Yesus. Daud, Abraham, beranakan siapa? Beranak ngantuk. Harusnya itu seperti baca novel. Ya, pasti saya yakin yang baca novel itu akan hafal siapa silsilahnya. Ya, kayak Harry Potter itu yang suka baca, pasti tahu. Oh ini keluarganya ini, oh ini orang tuanya. Kenapa kita nggak bisa? Ya, saya juga pernah mengalami seperti itu, pusing ya. Tapi belajar, kita sama-sama belajar. Ya, jangan pernah sia-siakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup. Dia tidak mati dan dia itu firman itu akan tersingkap di dalam kehidupan kita. Mazmur 119. Udah ya? Oh iya, 130 ayatnya. Ya. Ayatnya 119 nih. Ayatnya 119 ayat 130. Ayat siaran jadi jual. jangan Ya. semangat ya. Oh, satu. Bila tersingkap firman-firmanmu yang bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bodoh ini orang-orang yang bukan bodoh-bodoh karena IQ ya, tapi bodoh yang apa sih? Sudah tahu kebenaran tapi masih melakukan. Tapi dengan firman Tuhan itu akan membuat kita menjadi mengerti, kita bisa menjadi lebih tahu apa yang Tuhan mau. Tersingkap kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya, mulai ya. Yuk, anak yud, mana baca firman-Mu? Ya. Jangan hanya sekedar positif dengan kehidupanmu. Ambil waktu. Baca firman Tuhan gak pakai waktu 1 jam. Ya. Waktu kita duduk diam sendiri pun bisa. Waktu kita di perjalanan pun bisa. Saya sering lihat Desi kalau bareng itu dia suka baca, buka itu lagi baca firman Tuhan. Asal konsentrasi, bukannya yang baca aja. Konsentrasi, baca. Oh iya saya belum baca tentang ini. Itu paling praktis kerjakan setiap hari. Ya, ayo mulai. Bisa? Ya, di grup Yud mau? Udah ada di grup umum. Kalau di grup umum mau, apa masukin di grup umum? Untuk kita sama-sama untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Karena hidup ini tidak selalu baik. Kalau kita tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan, ya, kita akan bukan saja binasa, ya, di dalam dunia kita pun akan
binasa nanti waktu kita pulang. Karena dunia ini akan semakin hari semakin bukan lebih baik. Akan semakin hari akan semakin lebih sulit, lebih susah. Ya, kemarin masih sehat, tiba-tiba minggu ini sakit, tidak ada yang tahu. Kemarin masih hidup, tiba-tiba sudah tidak ada, dipanggil Tuhan. Kalau kita tidak mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan, waktu kita ditanya, waktu kita dipertanggungjawabkan, ya, kamu udah isi belum? Sudah. Dilakukan nggak? Sudah. Jadi cuma diisi aja seperti mobil diisi bensin, tapi nggak pernah jalan mobil itu. Sama juga mau. Kalian datang ke gereja setiap Sabtu, Minggu, Rabu, yang kamu datang. Kerjakan apa yang kalian kerjakan, ya, tentang kebenaran firman Tuhan yang kalian dapat. Jangan di gereja kalian rajin, ya, karena dilihat sama Elis, apa dilihat Kak Jess, mau nyapu, mau cuci piring, ya, di rumah rajin kata Maria. Oh, masa? Oh, pengakuan dosa. Bisa cuci mobil ya. Cuci mobil ya besok ya. Saya bilang apa? Ya. Lakukan pekerjaan yang di rumah. Jangan hanya di gereja kalian. Terus yang saya sering ya dapat terima itu, kalian tuh masih suka ngelawan sama orang tua. Benar? Iya. Iya? 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 Saya orang tua kalian yang cerita sama saya. Aduh, susah kalau udah iPhone. Udah didoain tuh. Doainnya bener gak? Atau cuma doa doang? Enggak bener. Tumpah tangan, Pak. Ya, setiap dia tidur tumpah tangan dalam nama Yesus. Nanti ada waktunya dia akan berubah. Ya, berubah jadi apa nih kan? Masa jadi setan? Doanya jadi baik lah. Nggak mungkin jadi setan. Ya, kalau kamu diisi dengan dunia ini, kau akan bisa jadi setan. Dengan isi dunia ini, tentang internet lah, tentang hack game lah, tentang hal-hal yang tidak baik, itu akan menjadi apa yang kau katakan. Tapi kalau kita sering membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukan, setiap hari Sabtu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau tanya, Om Erwin kemarin Sabtu cerita apa? Om Erwin apa Om Elis? Om Erwin cerita apa coba? Ada yang ingat? Nyontek. Hah? Itu judulnya. Saya juga masih ingat kalau judulnya apa coba? Lupa karena tidak mengulang. Harusnya diulang lagi, dicatat. Ayat-ayatnya dibaca yang dikasih. Buka di Facebook. Nah, kalau nggak buka di Facebook, di YouTube, supaya YouTube-nya nanti dapat SCCN apa? Dapat iklan. Ya, doakan saya mau bercoba TikTok ya, tapi baru ngedit belum saya tampilkan. Cuma TikTok ini ada dua nih, TikToknya Aca nih yang udah dihapus nih. Namanya GPDI tapi isinya Aca semua, kok bisa? Wah, harus dirubah nih. Ya, kan baru saya udah ambil firman Tuhan, saya potong-potong tapi suara belum pas. Jadi nanti dulu lah, kemarin saya masih ngerjakan skripsi ya, jadi belum kelar proyeknya. Mudah-mudahan ya itu bisa tersebar seluruh ya internet. Ya, baru dari minggu kemarin dari ibadah wanita Mama Elis tuh, saya baru lagi nyoba. Ya, ternyata udah ketemu lagi ibadah minggu. Belum besok tampilkan. Ya mohon maaf. Ya, tanpa firman Tuhan kita nggak ada panduan dalam kehidupan kita. Benar? Kita harus punya firman Tuhan. Engkau punya IQ itu akan hanya ada di dunia ini saja. Tapi kebenaran firman Tuhan itu akan selama-lamanya. Amin? Amin? Masih ragu-ragu? Enggak? Masih bimbang, Rizka?
Perlu didoakan ini. Ya, saya udah pemain musik, kita akan angkat ujian. Saya udah kita pakai berdiri. Begitu besar
Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan hidupnya yang teguhkan sukaku. Ingat pahitnya yang merabus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus Bukti dari kita mengasihi Tuhan adalah kita selalu ingat akan pengorbanan di kayu salib. Bukti dari sekadar kita boleh melihat semua ciptaan yang baik. Bukti kasih Tuhan adalah ketika kita mau berdoa, ketika kita mengucap syukur, ketika kita membaca firman dan melakukannya. Itulah bukti kalau kita ingat kasih dan cintanya Tuhan. Tetapi kalau hal-hal yang kecil saja kita lupakan, hal-hal yang kecil ini kita anggap remeh, mana buktinya? Mana bukti kasih Tuhan itu engkau ingat? Seringkali pemuda yang dikasihi Tuhan, engkau meremehkan hal untuk berdoa, engkau meremehkan hal untuk membaca firman, engkau meremehkan hal untuk melakukan perintah-perintah orang tua. Engkau lebih suka hidup dengan sesuka hatimu. Mana bukti kasih Tuhan yang engkau ingat saat malam hari ini? Dalam kehidupan kita bukan menjadi kehidupan yang monoton, tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang berlari mencari Tuhan karena waktunya sudah dekat, dan kita akan dibiasakan oleh hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang sempurna yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Bapa di dalam surga, ampunilah setiap kekeliruan kelemahan kami. Kami mau ingat kembali kasih Tuhan, bukti pengorbanan-Mu atas keselamatan kami. Kami mau ingat kasih Tuhan, bukti pengorbanan-Mu atas kesehatan kami. Kami mau lihat dan ingat bukti kebaikan Tuhan atas kedua orang tua kami dan keluarga kami. Apa yang kami makan, minum dan pakai itu adalah anugerah Tuhan, bukti kasih Tuhan.
jiwa yang kami sudah lalui. Kami mau hidup kami berarti bagi Tuhan, berarti bagi keluarga kami, berarti bagi gereja kami, berarti bagi lingkungan kami, berarti bagi bangsa dan negara kami. Kami buka hati kami untuk mengingat kasih Tuhan. Kami buka hidup kami untuk menoleh kebaikan Tuhan. Berkatilah kami untuk kami boleh menjadi berkat Tuhan. Malam hari ini pakailah hamba-Mu Bapak Dedi tarik gas untuk lebih hadir luar biasa di dalam berkati keluarganya, berkati pelayanannya, usaha pekerjaannya, berkati para pelayan-pelayan-Mu sore hari ini yang sudah melayani Engkau, WLC yang pemain musik kolektan Tuhan, LCD semua yang bekerja untuk pelayanan hari ini. Tuhan memberkati juga seluruh anak muda-Mu Tuhan, diberkati Tuhan dan ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami tahu Tuhan siap menolong kami, Tuhan siap memberkati kami. Kekuatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kami. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulang dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang Tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai malam-malam. Tuhan Yesus memberkati. Yang kita amin.